Beri makanan yang halal dan yang baik. Jangan anak dikasih makanan minuman yang jenisnya tidak halal. Hai manusia, makan di bumi ini apa yang halal lagi baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Keharusan akhlak orang tua kepada anak adalah menikahkan, mengawinkan itu anak kalau dia sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, akhlak berikutnya yang ketujuh dari orang tua kepada anak adalah mendidik dan mengajarkan anak. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Di dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ilzamu auladakum wa ahsinu adabahum." Bergaulah dengan anak-anakmu dan bimbinglah mereka kepada adab, kepada akhlak yang mulia. Ini menunjukkan mendidik anak menjadi tanggung jawab orang tua, baik aspek keilmuan maupun aspek karakter, aspek akhlak, aspek adab yang harus mendapat perhatian. Dalam konteks mendidik itu, kita tentu pernah mendengar uraian bahwa orang tua harus mendidik, menyuruh anaknya untuk sholat pada saat anak itu berumur 7 tahun. Secara fikih 7 tahun belum wajib untuk sholat, tapi sudah harus diperintah. Kenapa? Biar supaya dia biasa. Bahkan kalau 10 tahun dia nggak sholat juga boleh diberi sanksi. Nah, begitu kata Nabi di dalam hadis riwayat Abu Daud. Muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anakmu sholat pada saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Kemudian pukul. Kalau sudah 10 tahun masih nggak sholat juga, pukul. Pukul di situ diberi sanksi agar disiplin. Yang juga sangat penting dalam konteks mendidik adalah wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. 10 tahun paling lambat itu anak sudah harus dipisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur orang tua. Jangan nyampur dengan orang tua. Kemudian dipisahkan kamar anak laki-laki dengan kamar anak perempuan pada saat nih anak sudah berumur 10 tahun paling lambat. Itu artinya rumah harus ada kamarnya. Rumah itu kamarnya minimal 3. Jadi rumah yang minimalis, minimalnya itu 3. 1 kamar bapak ibu, 2 kamar anak perempuan, 3 kamar anak laki. Kalau ternyata kamar cuma 2, cuma ada buat bapak ibu, buat anak perempuan. Anak laki di mana? Anak laki mau di ruang tengah boleh, mau di ruang tamu nggak apa-apa, mau di musola juga nggak apa-apa. Di masjid. Cuma sekarang pengurus masjid suka melarang orang tidur di masjid. Nggak apa-apa, nggak apa-apa anak-anak tidur di masjid, remaja tidur di masjid, tapi dapat pembinaan. Nah ini, jadi didik oleh orang tua kepada si anak. Lalu akhlak orang tua kepada anak yang ke-8 itu adalah memberi makanan yang halal dan yang baik. Ini kewajiban, keharusan akhlak orang tua pada anak. Kasih makan itu anak, tapi kasih makan yang halal. Halal apanya? Halal jenisnya. Jangan anak dikasih makanan minuman yang jenisnya tidak halal. Nah, terus halal cara mendapatkannya.
Memang makanannya halal, apa? Dikasih pisang, dikasih roti, dikasih nasi, dikasih daging, tapi dapatnya nyolong, dapatnya mencuri. Nah, itu menjadi tidak halal. Jadi rezekinya yang halal, makanan halal. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 168, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan di bumi ini apa yang halal lagi baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang tidak halal, mencari dengan cara yang tidak halal, itu namanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau anak masih bayi, ya disusukan dengan air susu ibu. Itu halalan thayyiba. Maka si ibu juga harus mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib, biar supaya air susunya juga menjadi susu yang baik. Maka dosa kalau orang tua tidak bertanggung jawab urusan makan dan minum. Seandainya suami istri bercerai, anak karena masih kecil ikut ibu, urusan makan itu tetap tanggung jawab bapaknya. Maka si bapak harus kasih uang kepada mantan istrinya untuk si anak. Meskipun si bapak itu sudah menikah lagi, si ibu itu juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, urusan anak tetap kewajiban seorang bapak. Nah, ini sesuatu yang harus mendapat perhatian. Lalu yang ke-9 adalah memberi perlakuan yang sama. Anak laki perempuan, anak cantik kurang, ganteng kurang, perlakukan dia dengan sama. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum, begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Perlakukan anak dengan adil. Yang terakhir adalah menikahkannya, mengawinkannya kalau sudah waktunya. Yang terakhir, yang ke-10, keharusan akhlak orang tua kepada anak adalah menikahkan, mengawinkan itu anak kalau dia sudah dewasa. Ketika anak sudah dewasa, dia bicara pada bapak, pada ibu, ingin menikah, maka bapak ibu harus menyambut dengan gembira. Jangan dipatahkan keinginannya. Misalnya mengatakan apa? Kamu ini belum kerja, udah mau nikah gimana sih? Jangan ngomong begitu. Nanti dia punya kewajiban menafkahi. Dia akan berusaha. Yang penting kerja. Usaha itu tidak mesti kerja tetap. Yang penting tetap kerja. Itu kematangan. Maka kata Nabi, haqqul waladi ala walidihi an yuhassina ismahu wa yuzawwijahu iza adraka wa yu'allimahul kitab. Hak anak atas orang tua adalah memberinya nama yang baik, mengawinkannya apabila telah sampai umurnya, dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi kalau orang ingin menikah, orang tua itu harus mengurusnya, harus membiayainya. Ini urusan orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semua ini saya tulis di dalam buku Akhlak Pribadi Muslim yang bisa kita baca untuk memperdalamnya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.